Selamat datang kembali di Kopi Jowo Channel, tempat kita berbagi cerita, pengetahuan, dan inspirasi. Pada segmen Kisah dan Hikmah kali ini, kita tidak hanya mendengar kisah-kisah masa lalu, tetapi juga menggali hikmah dan pesan moral yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, siapkan secangkir kopi hangat, dan mari kita mulai perjalanan spiritual ini bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat Kopi Jowo dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga sahabat Kopi Jowo selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang sebuah tema besar yang sangat menarik untuk dibahas. Tema yang mungkin pernah kita tanyakan dalam hati. Dari mana asal mula semuanya? Bayangkan, bumi tempat kita berpijak ini begitu besar dan luar biasa. Gunung-gunung menjulang, lautan luas yang tak berujung, dan kehidupan yang begitu beragam. Semua ini pasti punya awal. Lalu, bagaimana ceritanya? Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk update segmen menarik lainnya. Hari ini, kita akan menyelami dua perspektif. Bagaimana awal mula terciptanya bumi menurut Islam dan sains. Dan tidak hanya berhenti di situ, kita juga akan melanjutkan pembahasan tentang awal mula terciptanya manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam, berdasarkan Al-Quran dan hadits. Jadi, siapkan kopi kalian, karena pembahasan kali ini akan panjang, mendalam, dan insya Allah menambah wawasan. Awal mula penciptaan bumi versi Islam. Islam memberikan penjelasan yang mendalam tentang penciptaan bumi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa alam semesta ini tidak terjadi begitu saja, melainkan merupakan bagian dari kehendak-Nya. Salah satu ayat yang berbicara tentang penciptaan adalah surah Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Ayat ini menjelaskan bahwa pada awalnya, langit dan bumi merupakan satu kesatuan yang utuh sebelum akhirnya dipisahkan. Proses ini menggambarkan bagaimana Allah menciptakan alam semesta dengan penuh kebijaksanaan dan keteraturan. Dalam Islam, penciptaan bumi juga terjadi dalam beberapa tahap yang disebut sebagai 6 masa, seperti dijelaskan dalam surah Fusilat ayat 9 hingga 12. Bumi diciptakan terlebih dahulu. Kemudian Allah menyempurnakannya dengan menempatkan gunung, lautan, tumbuhan, dan berbagai jenis makhluk hidup. Semua ini dilakukan untuk menciptakan keseimbangan yang sempurna. Awal mula penciptaan bumi versi sains. Dari sudut pandang sains, ada konsep yang sangat populer, teori Big Bang. Menurut teori ini, alam semesta bermula sekitar 13,48 miliar tahun lalu dengan ledakan besar yang menghasilkan energi dan materi. Dari peristiwa ini, galaksi, bintang, dan planet mulai terbentuk. Bumi sendiri diperkirakan berusia sekitar 4,5 miliar tahun. Pada awalnya, bumi adalah bola panas yang terdiri dari gas dan debu hasil ledakan supernova bintang-bintang tua. Suhu yang sangat tinggi membuat permukaan bumi tidak stabil. Tapi seiring waktu, suhunya menurun, kerak bumi mulai terbentuk, atmosfer perlahan berkembang, dan akhirnya sekitar 3,5 miliar tahun lalu, kehidupan mulai muncul dalam bentuk mikroorganisme. Persamaan Islam dan sains. Meskipun Islam dan sains menyampaikan penciptaan dengan cara yang berbeda, ada persamaan penting yang menarik. 1. Keduanya sepakat bahwa alam semesta memiliki awal mula. 2. Proses penciptaan berlangsung secara bertahap. 3. Ada unsur keteraturan yang luar biasa dalam penciptaan alam semesta, baik dari sisi ilmu maupun wahyu. Namun, Islam menambahkan dimensi spiritual di balik penciptaan, yaitu bahwa semua ini terjadi atas kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal mula penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Sekarang kita melangkah lebih jauh ke salah satu kisah yang paling menginspirasi dalam Al-Quran. Awal mula terciptanya manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dalam surah Al-Hijr, Allah berfirman, "Dan ingatlah,
ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Proses penciptaan Nabi Adam dijelaskan dengan indah. 1. Tanah sebagai bahan dasar. Tanah ini disebutkan dalam beberapa ayat, diantaranya surah As-Sajdah ayat 79, yang menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari sari pati tanah. 2. Pembentukan fisik. Allah membentuk tanah tersebut menjadi wujud manusia. Peniupan ruh. Allah meniupkan ruhnya ke dalam diri Nabi Adam, sehingga ia menjadi makhluk hidup yang sempurna. Dalam sebuah hadits syahih, Rasulullah menyebutkan bahwa Nabi Adam diciptakan dengan tinggi 60 hasta, sekitar 27 meter, menunjukkan keagungan manusia pertama yang Allah ciptakan. Kisah Nabi Adam di surga. Setelah diciptakan, Allah menempatkan Nabi Adam di surga. Beliau diberikan kenikmatan yang luar biasa, termasuk pasangan, yaitu Siti Hawa, yang juga diciptakan dari dirinya. Namun, ada satu larangan yang Allah tetapkan, yaitu untuk tidak mendekati sebuah pohon tertentu. Iblis, yang sebelumnya menolak sujud kepada Nabi Adam, memanfaatkan kesempatan ini untuk menggoda beliau. Hingga akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa melanggar larangan tersebut. Namun, setelah mereka bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah menerima taubat mereka dan menurunkan mereka ke bumi sebagai khalifah. Keistimewaan manusia. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah karena ruh yang ditiupkan kepadanya. Ujian adalah bagian dari kehidupan. Bahkan Nabi Adam pun mengalami ujian sebagai bentuk pembelajaran dan kasih sayang Allah. Taubat yang tulus dapat menghapus dosa dan mendekatkan kita kembali kepada Allah. Sahabat Kopi Jowo, perjalanan kita masih panjang. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang kehidupan Nabi Adam di bumi. Bagaimana beliau menjadi bapak seluruh manusia, serta pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah beliau. Alhamdulillah, kita telah sampai di akhir segmen kisah dan hikmah kali ini. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk update segmen menarik lainnya. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kopi Jowo.